Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Wa kaifa haluya Ustazah? Alhamdulillah, ana khair aidon. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka bukunya. Kita hari ini akan mempelajari tentang menghormati tamu bab 4. Dah? Udah selesai? Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu Ibu ingin menanyakan sama kalian. Di sini ada yang pernah menerima tamu di rumahnya atau ada orang yang berkunjung? Saya. Ya, kalau lebaran sering kan ada tamu yang datang. Nah, itu nanti kita akan membahas materi tentang tamu pada pelajaran hari ini. Nah, kalau kalian ada tamu datang ke rumah, kalian gimana nih? Kalian gimana kalau ada tamu datang di rumah? Kalian cuekin atau kalian terima dengan hangat atau dilayanin? Dilayani. Iya. Diterima dengan hangat ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang menghormati tamu. Jadi nanti ketika lebaran tiba, bentar lagi kan lebaran nih. Nah, pastinya akan ada tamu-tamu keluarga kita dari jauh datang ke rumah buat silaturahmi. Nah, nanti ditanya gimana nih kita akan melayani tamu tersebut. Sebelum itu Ibu mau menyebutkan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian bisa menyebutkan dan pentingnya memuliakan tamu dan dalam Islam. Kedua, menjelaskan dalil Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam untuk menghormati tamu. Jadi setelah mempelajari tamu, kalian tahu apa dalilnya? Maksudnya apa landasan kalian itu memuliakan tamu. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan contoh sikap memuliakan tamu dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan kita nggak tahu ya, kadang tanpa terduga ada tamu, entah itu tamu orang tua kita, entah itu tamu nenek kita, atau ibu datang ke rumah kalian, itu juga termasuk tamu. Kemudian kalian dapat menunjukkan sikap sopan ramah dan menghormati ketika menerima tamu. Oke, sekarang sebelum kita belajar seperti biasa, Ibu ada ice breaking. Kayak biasa, kalau misalnya Ibu tepuk 1, kalian tepuk berapa kali? Kalau Ibu tepuk 2 kali, kalian tepuk berapa kali? 1. Ibu mau lihat fokusnya, tepuk 1 kali. Oke, kita mulai ya pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu mau bacakan sebuah hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Artinya apa, Bu? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia untuk memuliakan tamu. Nah, berarti di sini kita itu diperintahkan untuk memuliakan tamu. Berarti tamu itu bukan sembarangan. Jadi orang datang ke rumah itu bukan hanya sekedar datang, tapi kalian harus memuliakan tamu. Lebaran, banyak kan keluarganya yang datang? Banyak enggak? Enggak ada. Biasanya kamu yang jadi tamu, ya enggak? Kalau enggak kita yang nerima tamu, kita yang jadi tamu. Nah, biasanya kalau kalian jadi tamu, kalian dimuliain enggak sama tuan rumahnya? Dikasih kue. Kalau lebaran aja datang ke rumah itu dibuatin air, dikasih kue, dimasakin, ya enggak? Dikasih uang juga. Nah, itu salah satu dari memuliakan tamu. Nah, kalian kan masih kecil, belum punya uang. Jadi gimana cara kalian memuliakan tamu? Ayo, gimana? Gimana? Kalian kan masih kecil nih. Tadi kan kata Najwa dikasih uang, dikasih makanan. Tapi kan saya masih kecil, Bu. Gimana cara saya ngasih uang? Nah, gimana coba caranya kalau kalian nih? Kalau tamu datang, gimana? Misalnya paman kalian datang dari jauh, gimana cara kalian memuliakan paman kalian yang datang? Gimana? Pertama itu masuk, ya kan, tamunya ucapkan salam, kalian saliman, senyum sama pamannya, ditanya kabarnya paman apa kabar, gimana perjalanannya,
disiapkan tempat tidurnya, disiapkan piringnya. Ibu kalian yang masak, kalian yang bantu menyiapkan piring dan gelas. Jadi kalau misalnya orang tuanya udah masak buat tamu, kita juga nih ambil peran. Gimana caranya? Ambil piringnya, disiapin, dirapiin ya. Paham? Paham tidak? Paham. Nah, selain itu juga Nabi Muhammad SAW juga pernah memerintahkan kita untuk memuliakan tamu, karena beliau itu juga selalu memuliakan tamu yang datang. Jadi Nabi Muhammad itu zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, ketika ada tamu, mau itu non muslim, mau itu tamunya muslim, beliau selalu memuliakan. Beliau selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam rumahnya. Kalau ada kue, kasih kue. Kalau tidak ada kue, adanya air minum, dikasih air minum. Beliau selalu sopan santun dengan tamu yang datang. Pokoknya tamu yang datang itu beliau selalu dilayani, dimuliakan. Nah, Nabi Muhammad itu kan teladan kita. Berarti kita harus meneladani Nabi Muhammad. Tidak hanya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika ada tamu sangat dimuliakannya. Sampai kalau ibu baca kemarin, dipotongkan anak kambing. Nah, jadi anak kambing atau anak sapi gitu ya. Nanti ibu baca lagi. Nah, jadi saking beliau itu memuliakan tamu, beliau mengusahakan yang terbaik untuk tamunya. Begitu juga kalian, nanti kalau misalnya ada tamu, misalnya lah temannya datang ke rumah, itu kan termasuk tamu, ya kan? Misalnya Airin main ke rumah Najwa. Nah, Airin ini merupakan tamunya Najwa. Berarti nanti Najwa harus memuliakan Airin. Dikasih tempat duduk, dibawain air, kalau ada kue disuguhin kue. Kita harus memuliakan tamu. Paham sampai sini? Oke. Sekarang ibu mau tanya sama kalian, kenapa sih kita itu harus menghormati tamu? Ayo, kenapa kita harus menghormati tamu? Karena tamu adalah Raja. Kemudian ibu tanya lagi, bagaimana cara memuliakan tamu di rumah? Versi kalian, gimana cara memuliakan tamu di rumah? Kasih makan. Ya, terus ada lagi siapa? Minuman. Kasih minuman, siapa lagi? Kasih kue. Saya antar minuman. Antar minuman. Nah, sekarang ibu ada lembar diskusi. Ibu bakalan bikin kelompok, ya, kelompok. Nah, kelompoknya ini tugasnya mendiskusikan apa sih adab ketika menerima tamu. Jadi ketika kalian menerima tamu, adab kalian itu seperti apa? Kalian senyum kah? Atau mukanya masam kah? Kalian tegur dengan suara rendah kah? Atau suara tinggi kah? Nanti kalian diskusikan di lembar ini bersama teman-teman kelompoknya. Kemudian yang kedua, apa saja tindak-tindakan yang akan kamu lakukan ketika menerima tamu? Maksudnya tindakan itu apa? Kalian itu melakukan apa? Entah membawakan air minum, membawakan makanan, atau yang lainnya. Nanti kalian diskusikan di lembar ini. Sekarang ibu mau bagi kelompoknya dulu. Sekarang kakak yang ini, kakak ya pindah sini kak. Kakak yang ini pindah sini. Ini dibalikin. Kamu balikin juga. Nah, ini dibalikin. Ya. Ya, kakak sini kak, tarik kursinya. Nggak apa-apa ya kakak di sini ya. Ya, bawa penanya, udah ada penanya. Sini juga boleh. Nah, sekarang abang hadap sini bang. Bang, hadap. 1, 2, 3. Nah, berarti abang bertiga ya. Abang bertiga. Oke. Kelompoknya udah jadi ya, ada 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Sekarang ibu bagikan nih lembarnya. Ini untuk kelompok pertama. Ini untuk ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 1. Nah, caranya di situ kalian lihat, diskusikan adab ketika menerima tamu. Jadi kalian ya, sekelompok ini minimal kalian satu kalian diskusikan apa aja nih yang akan kalian lakukan, adab apa yang kalian lakukan ketika ada tamu. Semuanya harus aktif ya, semuanya harus mengemukakan pendapatnya. Terus yang nomor 2 juga, di sini apa tindakan yang akan kamu lakukan jika ada tamu. Jadi kalau misalnya nih tamu kalian datang, apa yang akan kalian lakukan? Harus masing-masing ada. Jadi totalnya
yang nomor 1 5, yang nomor 2-nya 5. Jadi semuanya harus mengemukakan pendapatnya ya. Nih, Kakak udah Kak? Nah, di sini nomor 1 diskusikan adab ketika menerima tamu. Kalian diskusikan apa aja nih adab-adab kalau misalnya ada tamu datang. Ya, kalian harus semuanya ini juga Raisa disebutkan harus 4. Afifah harus Afifah juga. Jadi ada 4 totalnya yang nomor ini. Karena kalian ada 4. Jadi harus sama-sama mengemukakan. Ini juga apa saja tindakan yang akan kamu lakukan ketika menerima tamu. Jadi kamu semuanya harus kasih tahu apa aja ditulisin di sini. Nah, sekarang kelompok 3, ini kelompok 3 nanti lagi mainnya. Ini kelompok 3, kelompok berapa Ibu bilang? 3 ya? Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, perhatikan nomor 1 di situ diskusikan adab-adab yang akan kalian lakukan kalau ada tamu datang. Jadi kalian berempat diskusikan apa aja adab-adab yang akan kalian lakukan ketika kalian melayani tamu. Ada 4 ya, harus 4 semuanya. Nggak usah gitu kan kursi. Belakang enggak, belakang sendiri. Jadi kamu semuanya harus dimusyawarahkan. Begitu juga di belakangnya. Tindakan apa yang kalian lakukan ketika tamu datang itu juga harus 4. Jadi totalnya nomor 1 jawabannya 4. Nah, nih Abang diskusikan adab apa aja yang akan Abang lakukan kalau ada tamu. Nah, masing-masing semuanya harus berembuk apa aja. Semuanya harus berpikir dan mengemukakan pendapat. Nanti di akhir Ibu mau kalian sebutin ya. Nah, ini juga 3 ya. Ini 3, ini 3. Nah, silahkan didiskusikan. Gimana? Bisa? Bisa. Oke. Kakak? Bisa? Oke. Kakak bisa Kak? Kelompok 2 ya? Ya. Bisa Kak? Kelompok 1. Ya, semuanya ya mengemukakan pendapatnya harus berani. Masing-masing. Masing-masing ya. Ya. Harus berani mengemukakan pendapatnya. Sebutin. Bisa, Bang? Alhamdulillah. Oke. Udah. Ya, oke. Pegang dulu, Kak. Sudah? Bisa ya? Kakak gimana? Bisa, Bang? Oke. Ya, 4. Oke. Sekarang udah selesai diskusinya? Nah, coba kelompok 1. Ibu mau bacakan 1 saja adab sama tindakan. Siapa mau baca? Siapa? Nih, silahkan bacakan yang udah didiskusikan. Berdiri Kak, berdiri. 1 aja. Yang nomor 1. Apa adab yang akan dilakukan ketika ada tamu? Apa yang pertama? Sopan santun terhadap Ya, tamu. sopan santun. Terus yang kedua? Yang kedua? Berbicara sopan pada tamu. Ya, terus yang jawaban nomor 2 apa saja? Silahkan dibaca. Memberi makanan yang ada di rumah seperti kue. Ya, terus? Memberi minuman yang ada di rumah. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2 siapa? Ini Bu ambil ya. Kelompok 2 silahkan. Yang nomor 1 dulu. Didengarkan semuanya. Apa? Adab ketika menerima tamu. 1. Ya. Menerima tamu sesuai kemampuan. Ya, terus? Menerima dengan sopan. Ya, terus ke yang kedua. Pertanyaan kedua. Memberi tempat yang nyaman. Ya, kemudian? Memberi minuman jika ada. Oke, tepuk tangan dulu semuanya untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, siapa baca? Jibi, silahkan. Yang pertama, pertanyaan pertama. Apa? Nomor 1. Menerima tamu. Baca. Menerima tamu. Menerima tamu, terus? Ketika tamu mengucapkan salam, maka kita harus menjawabnya. Ya, terus jawaban yang kedua. Oh iya, terima kasih.
Yang kedua apa? Menyiapkan makanan seadanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Siapa yang mau baca? Nopal. Ya, jawaban 1. Sopan santun, bicara dengan lembah lembut, Ya. tidak membentak tamu, Oke, jawabannya pertanyaan kedua, jawabannya? bertanya kabarnya, memberi kue atau minuman, bertindak sopan kepada tamu. Oke, tepuk tangan semuanya. Sini kertasnya. Nah, sekarang sebelum kita tutup pelajarannya, kalian udah pinter banget, udah bisa diskusi sama temannya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu mau nanya, apa kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada hari ini setelah mempelajari adab kepada tamu? Apa ya? Terimalah tamu karena tamu membawa berkah. Iya, terima tamu karena tamu membawa berkah. Siapa lagi? Iya, siapa lagi? Siapa? Kalau ada tamu, kita harus memuliakan sesuai yang diajarkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memuliakan sesuai dengan kemampuan. Paham sampai sini? Ingat ya, kata Jibi tadi betul. Tamu itu membawa barokah. Berarti kita harus memuliakan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Fahim tum? Ya, silahkan. Mejanya dibalikin lagi. Sekali lagi, Ibu ingatkan. Tamu itu membawa barokah, maka kita harus memuliakan tamu. Orang yang memuliakan tamu pasti akan dimuliakan oleh Allah. Ya, silakan. Bukunya ditutup semuanya. Bukunya ditutup, diberesin. Dah, ayo kita tutup, Bang. Pimpin Bang. Baca doa kifaratul majelis semuanya. Duduk dulu yang rapi ya, rapi. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.